Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa qiblatul ummati amma wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Hari ini kita kembali melakukan diskusi pasca ujian tengah semester. Di depan kita sudah ada pemateri, kita berharap poin-poin pentingnya saja. Kita beri waktu 5 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberi kesehatan dan keselamatan. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Dr. Suasana Nikmat Ginting MA, serta dan saya sayangi teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Mukjizat Nabi dan Rasul. Mukjizat berfungsi untuk membuktikan kebenaran para nabi Allah. Bagi kaum yang telah beriman, mukjizat berfungsi untuk memperkokoh keimanan mereka kepada Sang Pencipta. Itulah sebabnya mukjizat diberikan oleh Allah untuk para nabi dan rasulnya. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 4. Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit, maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya. Mukjizat berasal dari kata bahasa Arab yang artinya melemahkan, dari kata ajaza, lemah. Dalam akidah Islam, mukjizat dimaknakan sebagai suatu peristiwa yang terjadi di luar kebiasaan yang digunakan untuk mendukung kebenaran kenabian seorang nabi atau kerasulan seorang rasul, sekaligus melemahkan lawan atau musuh yang meragukan kebenarannya atau al-isra. Rasul di dalam menyampaikan ajaran seringkali mendapatkan pertentangan dari masyarakat. Misalnya ajarannya dianggap obrolan bohong atau dusta, bahkan seringkali dianggap sebagai tipu daya atau sihir. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 31. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat yang seperti ini. Kalau kami menghendaki, niscaya kami dapat membaca yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng-dongeng orang-orang purbakala. Oleh karenanya, untuk membuktikan kebenaran kenabian dan kerasulan tersebut, sekaligus untuk melemahkan unduhan para penentangnya, maka para nabi dan rasul diberi kelebihan berupa peristiwa besar yang luar biasa yang disebut dengan mukjizat. Mukjizat dalam Islam. Mukjizat merupakan kejadian luar biasa atau kelebihan di luar akal manusia yang tidak memiliki oleh siapapun. Karena mukjizat hanya diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Sedangkan apabila ada seseorang selain para nabi dan rasul diberi kejadian yang luar biasa oleh Allah, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai mukjizat, melainkan itu adalah karamah. Kemudian ada pula istilah irhasat atau khawarik. Irhasat adalah pertanyaan yang terjadi untuk menunjukkan tanda kelahiran seorang nabi atau sebelum kenabian. Sedangkan khawarik adalah kejadian yang terjadi dalam keadaan yang luar biasa. Bentuk mukjizat. Bentuk yang pertama ialah ilmu seperti pemberitahuan tentang hal-hal gaib yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi. Bentuk yang kedua ialah kemampuan dan kekuatan seperti mengubah tongkat menjadi ular besar, yaitu mukjizat Nabi Musa yang diutuskan kepada Fir'aun dan kaumnya. Bentuk yang ketiga ialah kecukupan, misalnya perlindungan bagi Muhammad dari orang-orang yang menginginkan kejahatan kepadanya. Nabi dan Rasul yang mendapatkan mukjizat,
yaitu 1. Mukjizat Nabi Adam. Nabi Adam diyakinkan sebagai manusia pertama yang menginjakan kaki di bumi. Sebagai pasangan Nabi Adam adalah Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk kiri Nabi Adam. 2. Nabi Yahya. Nabi Yahya mengajarkan bahwa kebenaran harus ditengahkan dengan resiko atau apapun. 3. Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah kakek moyang para rasul sebelum masa Nabi Muhammad. 3. Nabi Yunus. Nabi Yunus berusaha menyebarkan ajaran Allah, namun ia tidak mendapatkan sebutan sebagai masyarakat. 4. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dikisahkan dalam riwayatnya sebagai seorang Nabi Yunus berusaha menyebarkan ajaran Allah, namun ia tidak mendapat sambutan baik dari masyarakat. Dari beberapa nabi, ialah nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad. Mukjizatnya adalah mukjizatnya yang diturunkan Allah kepadanya sangatlah banyak. Salah satunya yang paling besar adalah Al-Quran yang menjadi pedoman utama kehidupan manusia. Baiklah, kami akan membuka tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin menanyakan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Wasana. Saya ingin bertanya, sebutkan mukjizat Nabi Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Supriani. Saya mau bertanya, sebutkan mukjizat Nabi Yunus. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari rekan kami, Mifta. Apakah mukjizat Nabi Yusuf? Nabi Yusuf dikisahkan dalam riwayatnya sebagai seorang pria yang sangat tampan dan sangat piawai dalam memimpin negaranya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Supiani. Apakah mukjizat dari Nabi Yunus? Mukjizat dari Nabi Yunus ialah Nabi Yunus dimakan oleh seekor ikan yang kemungkinan adalah ikan paus dan ditemukan masih hidup di dalam perut ikan paus tersebut. Penutup, mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasulnya merupakan suatu peristiwa yang luar biasa untuk membuktikan kenabian dan keabsahan risalahnya. Dengan demikian, kita dituntut untuk lebih mempercayai kebenaran-kebenaran yang dibawa para nabi dan rasul melalui kisah-kisahnya yang diceritakan dalam Al-Quran. Dengan adanya mukjizat yang diberikan kepada nabi dan rasul, maka umat yang masih ragu akan menjadi yakin dengan risalah kenabian dan kerasulan mereka. Bahkan untuk kita umat saat ini, menambah keyakinan dan keteguhan ajaran yang dibawa Rasul akhir zaman Muhammad SAW. Sebab dengan kisah-kisah yang disampaikan di dalam Al-Quran tersebut menjadi pembelajaran dan menambah kadar keimanan terhadap risalah yang disampaikan para nabi dan rasul. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.